Gimana rasanya menjadi seorang pelaku kejahatan? Kalau dalam hal ini sebagai pencuri karya orang lain. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya pengen bahas The Yellow Face karya R.F. Kuang. Jadi ini katanya buku yang cukup hype tahun lalu ya. Cuma saya sendiri baca buku ini gak sengaja gara-gara saya membaca potongan-potongan halaman ketika saya lagi browsing aja di internet. Nah, kemudian saya langsung tertarik banget, kayaknya menarik nih buku, langsung saya beli bukunya. Ceritanya ini ada dua sahabat. Yang pertama si Athena Liu, seorang pengarang besar, tapi bukan pengarang lama ya, dia pengarang baru. Dia orang yang baru memasuki dunia penerbitan, tapi terus karyanya langsung meledak gitulah. Nah, dia punya teman, si tokoh utama kita, yaitu Juniper Song Hayward. Sama-sama penulis, cuma kalau Juniper ini tidak terkenal, karyanya tidak meledak dan ya udah begitu aja, orang nggak paham itu dia tuh siapa gitu intinya. Juniper sendiri nggak merasa kalau dia tuh bersahabat dengan si Athena Liu. Walaupun mereka emang berteman waktu masih kuliah gitu ya, tapi dia sih nggak ngerasa bahwa dia tuh menjadi teman spesial dari si Athena. Cuma Athena itu selalu menganggap bahwa si Juniper ini adalah sahabatnya dia. Salah satu buku si Athena ini ada deal sama Netflix mau dijadikan seri atau film. Nah, kemudian dia merayakan keberhasilannya itu dengan orang yang menurut si Athena sahabatnya, yaitu si Juniper. Mereka berdua ya biasalah makan-makan, minum-minum, sampai mereka ketika dalam keadaan mabok, mereka pulang ke apartemennya si Athena dan di situ mereka lanjutin pesta-pesta berdua, ketawa-tawa sambil makan pie. Jadi pada saat mereka lomba makan pie itu si Athena keselak dan kemudian meninggal. Si Juniper tuh berusaha gimana caranya supaya si Athena ini bisa selamat gitu, dengan cara-cara dia browsing, dia dengan panik segala macam. Tapi bayangkan Juniper sendiri kan dalam keadaan mabuk kan, dia sendiri juga kurang sadar, dia bagaimana lah, saya nggak tahu ya gimana karena saya belum pernah mabuk. Tapi intinya di situ Juniper itu berusaha dengan kesadarannya yang dia tinggal berapa persen itu untuk menyelamatkan si Athena dan ternyata tidak berhasil. Hal itu menjadi berita besar lah kemudian di Twitter rame, dan dia sebagai orang yang ada di situ pada saat Athena meninggal. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan Athena walaupun tidak berhasil, sehingga namanya dia agak terangkat. Walaupun orang pada saat itu tidak berpikir bahwa dia itu penulis ya, tapi lebih orang kenal dia sebagai seorang teman dari penulis berbakat yang meninggal gitu. Kita akan lanjut terus ke hidupnya Juniper. Ternyata dia itu mengambil suatu naskah yang sedang dikerjakan oleh Athena, karya Athena yang terakhir. Dan Athena sendiri cerita sebelumnya, memang dia bilang setiap pengarang itu pasti punya karya masterpiece yang ada hubungannya dengan perang gitu. Saya juga bingung apakah emang kayak gitu ya. Tapi yang jelas si Athena ngomong kayak gitu dan dia bilang karya masterpiece-nya baru selesai. Si Juniper yang tahu gitu keadaan bagaimana si Athena itu menulis tuh, dia ingat gitu kalau si Athena itu kalau nulis dia tuh nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Dia tuh nggak pernah kasih tahu karyanya tuh seperti apa ke orang sebelum karyanya itu benar-benar selesai. Dan itu dia tidak pernah ngetik itu, dia ngetiknya manual pakai mesin tik. Jadi tidak ditaruh di sebuah kayak di laptop gitu terus kemudian ada filenya di laptop, enggak. Jadi karya dia yang ada di atas meja itu adalah satu-satunya karya dia yang ada gitu. Dan kemudian Juniper membawanya pulang. Saya nggak tahu ya kenapa Juniper membawanya pulang itu, apakah dia udah ada rencana untuk mencuri hasil karya sahabatnya itu, atau dia
dalam keadaan panik, karena yang kita dapatkan adalah ketika mereka minum-minum dan gitu kan dia udah setengah kehilangan kesadaran gitu. Apakah dia nggak sadar kemudian dia masukin aja barang ketika dia pulang, itu pun dia tidak pulang diam-diam kan, dia menunggu 911 datang, kemudian ada dokter segala macam. Jadi dia tidak cepat-cepat ngambil sesuatu langsung pulang, enggak, ya pulang kayak biasa aja gitu. Nah, kemudian si Juniper itu mulai menggarap naskah itu gitu. Jadi naskahnya sama si Juniper ditulis ulang dan ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin, ya ada yang menurut dia nggak menarik lah gitu. Intinya adalah karya dari si Athena itu sama dia kemudian dipermak, walaupun sebagian besarnya tentunya masih miliknya si Athena, tapi bukan berarti dia tidak ada sangkut pautnya. Dia berusaha untuk memperbaiki naskah itu gitu. Kemudian dia mulai menghubungi agennya dia, agen bukunya dia dan segala macam. Akhirnya nyampe lah ke penerbit. Penerbit ternyata sangat suka, atau agennya sangat suka, dan kemudian dia mulai dipertemukan dengan orang-orang di penerbit. Disitulah kita, dan menurut saya ini hal yang menarik ya, gimana sebuah naskah yang udah diselesaikan sama dia tetap kemudian oleh editor ada yang dirubah, ada yang dipotong, ada yang ditambahkan sampai kemudian menjadi sebuah buku. Setelah itu sosoknya si Juniper Song Hayward ini kemudian dirubah, karena awalnya dia kan nama penanya itu Juniper Hayward ya. Kemudian dirubah dengan menggunakan nama tengahnya yaitu Juniper Song. Song itu sebenarnya lagu. Jadi orang tuanya emang bapaknya agak nyeni gitu ya. Jadi namain anaknya tuh pakai nama-nama hal kayak gitu. Nah, terus si Juniper itu dikasih nama tengahnya Song, itu lagu. Cuma kan nama Song ini kayak nama orang Asia kan. Diambillah oleh penerbitnya, udah namanya jadi Juniper Song aja gitu. Kemudian ketika sesi foto untuk ditulis, untuk di fotonya diletakkan di buku juga dicari yang kelihatan seakan-akan dia tidak putih-putih banget, karena si Juniper Hayward ini orang yang berkulit putih. Dia terlihat seperti agak-agak Asia lah yang dicari seperti itu. Kemudian terbit bukunya dan seperti mikiran orang ini langsung meledak, orang pada suka. Bahkan sebelum buku itu terbit itu udah ada udah rame lah orang ini, katanya sebagai karya yang sangat bagus dari seorang pendatang baru penulis, walaupun tidak benar-benar pendatang baru. Kelihatannya semuanya aman, si Juniper ya menikmati lah gimana perhatian orang gitu, yang nggak pernah dia dapatkan. Dia pernah nulis buku tapi kan tidak seperti itu. Dia mulai menghadapi macam-macam gitu. Awalnya ya semuanya menyenangkan gitu, nggak ada yang aneh, kecuali mungkin orang-orang kaget gitu, loh ternyata orang kulit putih ya, kirain kan orangnya ini kulit kuning ya, sesuai dengan orang Asia yang kulitnya kuning. Tapi ya kemudian lama-lama orang tidak terlalu mempermasalahkan sih untuk masyarakat, walaupun mereka agak kaget dan sering pada ternyata kamu nggak ada keturunan Cina gitu. Juniper sendiri juga bersahabat juga dengan ibunya si Athena Liu yang berterima kasih sekali gitu sama dia, karena ya gimana ya, namanya anaknya meninggal terus kemudian dia menganggap bahwa orang yang menemani anaknya ini adalah sahabatnya yang berusaha untuk menyelamatkan hidup anaknya gitu. Jadi ibunya si Athena sih sangat berterima kasih sama Juniper gitu. Tapi kita tidak dibiarkan tenang gitu. Si Juniper sendiri tidak dibiarkan tenang dan kita jadi ikut. Sebenarnya kan di sini kan apa yang dilakukan Juniper itu salah, dan Juniper itu bisa dibilang adalah tokoh antagonis di sini. Tapi kita tuh karena kita tahu dari dia, kita jadi khawatir juga sama dia. Kita jadi antara gregetan juga, ini orang kan nyuri loh ini bagaimanapun gitu. Tapi kan kita juga khawatir gitu sama
keadaan dia gitu. Segala hal itu bisa menjadi ancaman dia. Misalnya contohnya barang-barangnya si Athena itu pengen disumbangkan oleh ibunya ke suatu yayasan gitu. Nah masalahnya di barang-barang itu bisa jadi itu ada riset-risetnya si Athena ketika dia mau menulis buku. Jadi kan nanti orang akan bingung, loh kok ini bukunya yang ditulis sama siapa, tapi risetnya itu adanya di Athena gitu. Kemudian mulailah ada orang yang menuduh di Twitter gitu bahwa wah ini nih bukan karya aslinya, ini pasti karyanya si Athena, nggak mungkin temennya Athena yang penulis jelek gitu. Tiba-tiba ketika Athena meninggal kok dia jadi menulis bagus dan tulisannya mirip sama gaya-gaya penulisan almarhum Athena gitu. Jadi kita di sepanjang buku itu akan terus-terusan melihat si Juniper Hayward ini menghadapi gimana sih cara dia menghadapi hal-hal seperti itu gitu ya. Bahkan dari sebelum dia ini pun udah ada gitu, dari sebelum dia novela terbit tuh juga sudah ada gitu. Buku ini tuh saya bacanya cukup cepat ya, cuma sekitar 1 minggu lah saya baca gitu, atau kurang dari itu. Menarik dan membuat saya terus-terusan penasaran gitu. Saya terus-terusan merasa kasihan dengan Juniper, tapi juga kesal, tapi juga pengen tahu gimana gitu. Ini buku R.F. Kuang yang pertama yang saya baca gitu. Jadi saya nggak tahu ya, nggak bisa untuk misalnya membandingkan gitu gimana dengan buku yang lain gitu. Karena ya ini ya satu-satunya yang sempat saya baca gitu. Ketika dalam masa membaca saya tahu bahwa buku ini ternyata cukup booming sekitar tahun 2023 mungkin ya. Saya menikmati baca bukunya. Bahkan saya itu seperti tadi saya bilang, saya tahu buku ini karena saya melihat ada pecahan-pecahan halaman yang ada di internet, kemudian saya sempat baca, langsung ngehook saya. Padahal itu kan itu cuma halaman-halaman random aja gitu dari buku yang mungkin ada orang foto, ya bukan mungkin sih, memang ada orang foto kemudian di-upload aja, dan itu yang membuat saya tertarik dan kemudian membaca buku ini gitu. Menariknya lagi ini ya mungkin masalah penerbitan ya. Bagaimana sih upaya seorang penerbit itu mencoba untuk memoles si penulisnya agar selaras sama karyanya dia gitu. Juniper Hayward yang sangat sangat bule, sangat western, sangat kulit putih gitu, dan ternyata dia kan menulis tentang periode sejarah dari orang Asia gitu, sehingga ini harus dipoles bahwa biar dia terlihat seperti Asia, namanya lah bukan dirubah sih, namanya lah diakalin, fotonya lah diakalin dan sebagainya gitu. Dan hal itu mungkin yang bikin saya baru tahu ya, ternyata sampai sebegitunya ketika suatu karya sudah terbit, sudah ada pun si penulisnya harus berubah, harus selaras dengan karyanya sebagai mungkin upaya untuk marketing atau apa. Terus menarik lagi di sini ada tokoh yang sangat marah gitu ketika karyanya dia nggak bisa terbit, karena pada saat itu, pada tahun itu juga itu mau terbit yang si karyanya si Juniper itulah karyanya dia, dan dengan alasan bahwa tahun ini sudah ada karya dari seorang penulis Asia, jadi kamu nggak bisa terbit sekarang karena ya udah ada gitu. Baru tahu saya. Jadi ternyata di sana mungkin ya, di Amerika, saya nggak tahu apakah ini penggambaran dari sebuah keadaan yang benar-benar terjadi di sana gitu, bahwa isu rasialis itu emang sangat keras, sampai ke karya-karya sastra pun terdampak dengan hal itu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.